Halo, berjumpa lagi dengan kami di Sanggar Belajar. Ya, kali ini kita akan mempelajari materi fisika. Sebab yang akan kita pelajari kali ini adalah fisika dinamika. Oke, dinamika. Nah, dalam dinamika, beberapa hal yang akan kita pelajari seperti apa itu pengertian dari gaya. Jadi, dalam dinamika nanti kita akan banyak bermain-main dengan gaya. Dan yang kedua, apa itu hukum gerak Newton. Nah, jadi ini salah satu hukum yang cukup populer yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara gaya dan gerakan benda. Jadi intinya dua hal ini yang akan kita pelajari di fisika dinamika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari fokus ke satu terlebih dahulu, yakni gaya. Jadi menurut teman-teman sekalian, gaya itu apa? Jadi ada banyak sekali definisi gaya, tapi dalam fisika gaya didefinisikan sebagai suatu tarikan atau dorongan ya. Suatu tarikan atau dorongan yang menunjukkan pergerakan atau tidak menyebabkan pergerakan. Intinya tarikan dan dorongan yang berkaitan dengan gerakan. Nah, gaya ini kalau kita telusuri lagi merupakan besaran vektor. Apa teman-teman masih ingat apa itu besaran vektor? Nah, jadi besaran vektor itu apa? Besaran vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai atau besarnya dari suatu besaran itu dan arah. Jadi nilai dan arah. Satu lagi jenis besaran yang biasa kita bahas itu nanti adalah skalar. Namun kali ini kita akan bahas ke vektor. Skalar ini hanya memiliki nilai ya kalau teman-teman ingat. Oke. Gaya jadi termasuk suatu besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jadi contohnya misalkan gaya suatu benda, misalkan suatu box gitu. Saya kenai gaya. Satuan gaya yang bisa kita pakai adalah dalam international standard atau standar internasional adalah Newton. Jadi misalkan saya beri gaya suatu benda ini sebesar 1 Newton. Nah, tapi karena gaya itu adalah satu besaran vektor, maka selain kita punya nilai 1 Newton, kita kasih arah gitu. Jadi misalkan arah dari gaya tersebut adalah ke kanan sebesar 1 Newton. Jadi kalau kita lihat di sini, gaya memiliki nilainya 1 Newton dan arahnya itu menyatakan kemana gaya itu bergerak. Nah, untuk vektor sendiri kita tahu bisa dijumlahkan dengan vektor lain. Jadi misalkan saya punya gaya 1 Newton ke kanan dan misalkan saya punya gaya lain, misalkan saya kasih warna lain ke kiri sebesar 3 Newton. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini total gaya kemana? Jadi satu ke kanan, satu ke kiri. Ke kanan sebesar 1 Newton, ke kiri sebesar 3 Newton. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka gaya yang muncul adalah, atau resultan gaya, simbolnya adalah sigma F seperti ini. Resultan gaya untuk kasus satu ke kanan sebesar 1 Newton dan satu ke kiri sebesar 3 Newton adalah 2 Newton ke kiri. Ya kan? 2 Newton ke kiri. Nah, namun dalam fisika kita biasa menggunakan koordinat kartesian untuk menjelaskan preferensi arah. Jadi kalau perkataan ke kiri ini sebenarnya tidak formal. Jadi kita akan pakai preferensi arah di sini x dan y, x dan y. Nah, jadi untuk kasus 3 Newton ke kiri dan 1 Newton ke kanan, maka hasilnya adalah minus 2 Newton arah x. Nah, jadi arah x biasanya disimbolkan sebagai I. Seperti itu. Nah, untuk penjumlahan vektor yang lebih banyak variasinya, kita coba lagi,
Jadi misalkan ada suatu benda ya, misalkan suatu bola gitu. Suatu bola saya diberi gaya misalkan ke arah sana sebesar, misalkan saya kasih nama F1 sebesar misalkan 2 Newton. Oke. Namun benda tersebut juga diberi gaya lain F2, dalam hal ini saya kasih warna hijau misalkan, ke arah atas misalkan seperti itu, vertikal. F2 sebesar berapa? Misalkan 3 Newton. Nah, jadi bagaimana kita menjumlahkan gaya yang bentuknya tidak satu garis seperti tadi? Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan metode yang namanya metode komponen vektor. Jadi karena gaya itu adalah vektor dan vektor itu memiliki komponen. Jadi misalkan contohnya di sini saya kasih theta di sini sudutnya. Ini terhadap sumbu horizontal. Jadi saya kasih x dan y. Nah, pertama sebelum kita menggunakan penjumlahan gaya, kita cek dulu masing-masing gaya komponennya apa saja. Jadi secara umum gaya itu memiliki komponen arah x, fx ke arah y, dan fy ke arah j, misalkan seperti itu, dan kalau misalkan 3 dimensi jadi fz arah k gitu ya. Nah, untuk F1 misalkan, untuk F1 bagaimana kita menguraikan F1? F1 yang ke arah x. Jadi ke arah x kalau kita lihat F1 ini bisa kita buat segitiga seperti ini, tegak lurus. Yang mana, nah kita gambar di bawah. Jadi vektor ini, kita gambar di bawah ini adalah gaya F1 yang mengarah ke arah X. Jadi komponen gaya F1 yang ke arah X. Nah, kalau kita lihat dari segitiga yang kita dapatkan, di mana di sini ada F1, di sini theta, maka jelas yang di bawah ini adalah misalkan suatu nilai F ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari segitiga, siku-siku ini, maka cos theta didefinisikan sebagai F dibagi F1. Sehingga dari situ kita bisa dapatkan F sama dengan 1 cos theta. Oke, jadi secara tidak langsung kita bisa sudah mendapatkan yang namanya gaya 1 F1 pada sumbu X sebesar F1 cos theta arah I. Oke. Nah, bagaimana untuk yang arah Y? Sama, jadi misalkan ini Fx ya, saya kasih nama Fx. Nah, untuk yang Fy kayak apa gitu? Nah, Fy kita bisa gunakan identitas trigonometri lain, yakni sinus theta. Nah, kalau kita masukkan ke situ, sinus theta adalah Fy dibagi F1, sehingga kita dapatkan Fy adalah F1 sin theta ke arah Y, ke arah J. Oke, seperti itu ya. Jadi F1 kita sudah punya komponennya. F1 cos theta ke arah I dan F1 sin theta ke arah J. Nah, kemudian bagaimana dengan F2? F2 sendiri dia vertikal ke arah mengarah vertikal 3 Newton, maka kita bisa pastikan karena dia persis vertikal, komponen F2 yang ke arah Y adalah 0. Ya, karena dia tidak memiliki komponen arah Y sama sekali. Komponen arah X sama sekali. Jadi, dia cuma arah Y saja. Nah, dari situ kita bisa tahu ini F1, F3 nilainya saja. C, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita masukkan angka-angkanya semua, kita dapatkan di sini hasil akhirnya F1. Misalkan dalam kasus ini saya ambil theta sama dengan 30 derajat deh. Jadi cos theta cos 30 derajat itu adalah
akar 3 per 2 gitu ya. Sinus 30 derajat adalah 1 per 2. Jadi kita masukkan semua nilai-nilainya. F1 cos theta, berarti 2 Newton kalikan cos theta adalah akar 3 per 2 ke arah I, dan ke arah Y 2 Newton kalikan sin theta setengah ke arah J. Nah, untuk yang F2, atau kita sederhanakan dulu, ini akan mendapatkan akar 3 Newton ke arah I dan 1 Newton ke arah J. Ini dia F1 ya. Sedangkan untuk F2 praktis cuma ini bukan F3, ini F2 ya. Oke. Jadi F2 praktis cuma 3 Newton ke arah J, tidak ada koreksi sama sekali. Jadi ini saya kotakin di sini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tadi dari awal, bagaimana kita mengkombinasikan antara misalkan sigma F total dari suatu benda tadi, bola tadi adalah F1 tambah F2, ya kan? Nah, F1 sendiri kalau kita masukkan, tadi yang ke arah X itu berapa nilainya? Saya coba cek lagi. Akar 3 Newton dan 1 Newton. Saya masukkan akar 3 Newton ke arah I dan 1 Newton ke arah J gitu ya. Tambah F2. F2 praktis cuma 3 Newton ke arah J. Oke. Nah, bagaimana kita menggabungkan besaran-besar vektor ini? Nah, dalam penggabungan vektor untuk komponennya, jadi kita gabungkan yang ke arah yang sama. Jadi misalkan I digabungkan dengan I, J digabungkan dengan J. Nah, jadi untuk contoh di sini, karena I cuma sendiri, tidak ada pasangan di sebelah F2, maka dia akan menghasilkan begini saja. Yang I hanya akar 3 Newton. Sedangkan yang J, ada 2 kita tahu, 1 Newton dan 3 Newton. Jadi totalnya adalah 4 Newton ya. 4 Newton J. Nah, jadi kita tahu, resultan gaya atau total gaya yang bekerja pada suatu bola tadi, yang mana bola itu diberi gaya F1 sebesar 2 Newton dengan sudut 30 derajat, dan F2 sebesar 3 Newton ke arah vertikal, menghasilkan resultan gaya sebesar ini. Akar 3 Newton ke arah I dan 4 Newton ke arah J. Nah, dari komponen ini, komponen masing-masing, ada komponen X, komponen Y, kita juga bisa tahu besar total. Jadi ini kan penulisan atau ekspresi dalam bentuk vektor, akar 3 Newton ke arah X, 4 Newton ke arah J. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pengen tahu besar nilai F-nya? Berapa sih F itu? Nah, untuk mencarinya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, karena sebenarnya yang kita dapatkan di sini, misalkan saya gambarkan segitiga ya. F yang kita dapatkan di sini adalah di sebelah sisi miring, dan ini adalah akar 3 Newton, dan di sini adalah 4 Newton, gitu ya. Untuk arah X-nya akar 3 Newton, 4 Newton ke arah Y. Sehingga dari teorema Pythagoras kita dapatkan F nilainya adalah akar 3 Newton kuadrat tambah 4 Newton kuadrat. Jadi kalau misalkan kita dapatkan ini akar 3 kuadrat itu jadi 3 Newton kuadrat tambah 4 kuadrat 16 Newton kuadrat, atau kita dapatkan akar 19 Newton. Jadi besarnya nilai F yang kita dapatkan dari penggabungan F1 dan F2 adalah akar 19 Newton. Dengan komponen dari sigma F ini adalah akar 3 Newton ke arah X dan 4 Newton ke arah Y.